Oke, jadi hari ini materi yang pertama ini ya, metode analisis SWOT atau SWOT gitu ya. Jadi ini adalah subbabnya yang akan kita bahas di pertemuan ini. Jadi ada istilah pengertiannya apa sih SWOT itu, terus tujuannya itu apa gitu ya. Kita pakai analisa SWOT gitu ya, manfaatnya apa dan cara penggunaannya seperti apa. Sebenarnya SWOT ini udah umum ya dipakai di Indonesia untuk kajian visibility ya, jadi kajian kelayakan perkotaan. Terus dalam perusahaan juga kadang dipakai juga itu kalau dia mau bikin suatu kebijakan atau sebuah analisis tentang mau bikin cabang baru atau mau bikin departemen baru, terus dia mau bikin proyek baru itu segala macam udah dia menggunakan analisis SWOT ini ya sebagai dasar untuk eh, pengembangan suatu kawasan atau pengembangan dari suatu perusahaan. Oke, yang pertama ini penemunya ya yang menggunakan analisa SWOT pertama kali itu ini ya Albert S. Humphrey. Jadi dia sebentar dia masuk. Oke, jadi penemu analisa SWOT ini Albert ya. Jadi dia pada tahun 1960-an dia ini sebenarnya backgroundnya ini ya seorang pengusaha gitu ya. Kemudian tapi dia juga melibatkan diri sebagai peneliti gitu ya di Stanford Research ya. Dia juga backgroundnya juga ada institusi pendidikan. Jadi dia mau membuat pengembangan suatu proyek gitu ya. Dia menginisiasi suatu proyek, tapi dia metode yang udah ada dipakai sama perusahaan, lembaga-lembaga itu belum belum menurut dia belum bisa menjawab untuk dinamika dari dunia usaha. Jadi dia mencoba untuk membuat metode baru lagi yaitu namanya SWOT. Ini biasanya bermanfaat ya untuk analisis SWOT ini untuk menumbuhkan atau mengembangkan potensi suatu kajian. Jadi kita itu awalnya mungkin ide dari satu orang, kemudian nanti di brainstorming ya, jadi mungkin ada beberapa orang yang terlibat dalam diskusi, akhirnya nanti muncul seperti ide-ide atau ide yang berbentuk seperti keuntungan, terus kekurangan, kelebihan itu nanti akan muncul setelah orang itu berkumpul untuk brainstorming-nya. Gitu. Jadi dia metode ini ditemuin sama Albert ketika dia melakukan pengembangan dan melibatkan Stanford Research Institute ya. Oke, itu tadi tentang penemunya ya. Jadi bayangannya seperti ini ya, analisis SWOT itu. Nanti kita coba untuk aplikasinya seperti apa gitu ya. Tapi bayangannya seperti ini dulu. Jadi SWOT itu ada 4 sama seperti abbreviation-nya ya, SWOT ya. Jadi di sini adalah membantu mencapai tujuan, ada yang jadi variabelnya itu membantu, menghambat, terus ada di sini ada kekurangan, kelemahan, peluang dan ancaman. Terus dia juga ada kadang dibagi menjadi dua ya dari dalam dan dari luar. Tapi nanti yang kita pakai cuman 4 ini aja dulu. Ini sebenarnya kotak ya bagannya. Yang kita pakai sebenarnya ini aja dulu karena untuk faktor dari luar dan dari dalam ini biasanya untuk kajian yang lebih komprehensif ya, yang outputnya itu luarannya itu berupa arahan gitu ya. Tapi kalau kita kan cuma mendefinisikan, jadi kekuatannya dari lokasi tapak kita itu apa, itu kelemahan dari tapak kita itu apa, opportunity-nya itu apa, dan ancamannya itu apa. Jadi kita cuma mengidentifikasi berdasarkan survei lapangan dan berdasarkan diskusi gitu ya bersama arsitek apa diskusi dengan sesama surveyor gitu ya jadi apa gitu ya dari analisa awalnya. Kalau yang lebih complicated lagi dia di hasil dari kekuatan kelemahan peluang dan ancaman itu dirumuskan lagi gitu ya dari luar ancamannya apa dari dalam itu ancamannya apa gitu misalnya kalau kontur longsor itu berarti dari dalam gitu ya kalau dari luar itu konturnya karena di tepi jalan ya, terus sering ada truk lewat besar dan itu sering bergetar jalannya itu dari faktor dari luar tapi nanti kita coba untuk tidak membedakan faktor dari luar atau dari dalam ya jadi cuman
mengidentifikasi kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan ancaman. Kalau untuk teorinya seperti ini ya, bisa dilihat di samping. Jadi ada kekuatan atau strength itu adalah komponen dalam analisa SWOT yang pertama kali gitu ya. Bisa diartikan sebagai kekuatan. Ya, jadi melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Jadi misalnya kita mau bangun seperti di depannya dom itu ya, ada pusat pertokoan itu ya, yang gagal dibangun itu, yang ke arah Regensi. Kalau kita dari dom itu, di seberangnya dom itu ada bangunan yang tidak jadi itu ya, belum sempat konstruksi selesai udah gagal itu ya. Nah itu bisa jadi dia tidak melakukan analisis dulu ya, bisa jadi juga perizinannya tidak keluar segala macam, tapi dia udah melakukan konstruksi ya. Nah itu segala macam. Jadi itu pentingnya analisis SWOT itu ya, menghindari untuk gagalnya suatu proyek ya. Kalau kalau kita terlibat di situ, pasti kita udah dapat ini ya, dapat nama reputasi yang jelek ya. Nah, arsiteknya siapa, terus pembangunannya gagal gitu ya, nggak dilanjutin. Walaupun kegagalan itu nggak serta-merta karena ini ya, karena regulasi atau peraturan, bisa jadi juga karena ownernya tidak punya finansial yang cukup gitu ya. Jadi penting untuk mengenal owner kita ya, dia punya budget berapa, terus kita desainkan seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kendala tuh kita arsiteknya idealis gitu ya, jadi bangunannya itu wah, eee, atraktif gitu ya, ternyata ownernya nggak jujur kalau budgetnya itu tidak tidak akan sanggup untuk membangun seatraktif itu gitu ya. Akhirnya bangunannya menjadi tidak, apa ya, tidak sesuai sama perencanaan, dan akhirnya banyak output yang terputus gitu ya. Seperti nanti dia KDB-nya dikurangin, lahannya, taman-tamannya tidak digunakan sama sekali, tidak dikembangkan, segala macam itu dampaknya. Oke, itu tadi yang strength ya. Jadi kita harus menganalisis jadi kekuatan dari proyek kita ini apa, terus bisnisnya ini secara bisnis ini nanti menguntungkan apa tidak gitu ya. Nah, itu juga harus kita kenali juga dari potensi lokasi set yang sudah ada gitu ya, yang akan direncanakan. Kemudian ada istilahnya weakness. Weakness ini adalah kelemahan. Setiap proyek pasti punya kelemahan ya. Jadi komponen dalam analisa SWOT yang kedua adalah weakness. Bisa diartikan kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis gitu. Nah, jadi kelemahan ini maksudnya ini ya. Biasanya kalau suatu tapak itu dinyatakan memiliki kelemahan, itu biasanya sudah diidentifikasi di RT RW atau ini ya, regulasi ya. Jadi misalnya ownernya membeli lahan, terus kemudian mau dibangun hotel atau mau dibangun perkantoran, terus lokasinya itu berada di permukiman, itu kan secara regulasi udah nggak bisa tuh, udah pasti lemah gitu ya. Tapi kita harus sampaikan juga ke owner gitu ya. Jadi misalnya ownernya bilang, saya mau bangun hotel di dalam BDS gitu ya. Secara teori, secara regulasi itu udah pasti nggak bisa gitu ya. Jadi nggak bisa kita ngotot gitu ya. Dan mengabaikan regulasi, yang penting kita dibayar, terus kita desainkan, habis itu kita tinggal gitu ya. Nah, nggak bisa gitu. Jadi kita harus kenali juga kelemahan dari tapak yang ada, misalnya secara regulasi nggak bisa, terus secara kontur juga mungkin kita juga bisa bilang lahan ini lahan cutting field. Kalau kita ke dom gitu ya, ke lapangan tenis, BJ-BJ itu ada bangunan yang runtuh gitu ya, yang turun dari pinggir jalan turun ke bawah tuh ya. Ada yang masuk bentar ya. Ada beberapa bangunan yang ini ya, yang turun dari muka jalan ya. Slide-nya kelihatan ya, untuk yang baru masuk slide-nya kelihatan semua. Halo? Kelihatan ya, oke. Yang nggak ada kendala ya, yang baru masuk ya, slide-nya kelihatan. Oke. Nanti kalau ada kendala nanti disampaikan aja, langsung ngomong. Jadi itu ya, jadi kalau yang faktor yang kedua, yang weakness ini juga banyak itu ditemuin di Balikpapan itu ya. Jadi arsitek atau dari tim konstruksinya
memaksakan gitu ya. Kadang dia cuma mengejar peluang uangnya aja gitu ya. Jadi ketika dibangun bangunan itu turun, terus konstruksi rusak. Nah, itu banyak tuh kalau di Balikpapan tuh seperti di Jalan Biji-Biji itu ya. Jadi di dekat lapangan tenis, depannya lapangan tenis itu kan ada banyak bangunan yang gagal tuh secara konstruksi, secara desain, karena berada di lahan yang miring, kemudian tanahnya cutting fill, terus mungkin ownernya itu bilang misalnya gitu, arsiteknya mungkin perencanaannya mungkin udah bilang gini ya, mungkin udah menginfokan ke ownernya untuk melakukan uji landslide seperti kemarin kita bahas di mekanika teknik ya, udah kemampuan tanah segala macam itu udah coba minta diuji gitu ya sebelum dibangun. Dan mungkin ownernya juga keterbatasan biaya dan kadang juga mengesampingkan aktivitas untuk pengujian tanah ya. Akhirnya itu ada bangunan turun, terus ada kafe juga ya di sebelah kirinya itu ya yang arah mau naik ke dom itu turun juga itu bangunannya ya retak gitu ya. Ada dua nggak salah tuh bangunan. Nah itu ya, jadi kita harus bisa ini ya menganalisa tapak kita ya. Jadi itu yang kelemahannya apa nih gitu ya. Kelemahannya itu harus didefinisikan dan harus disampaikan kepada kliennya gitu ya. Di sini ya pentingnya faktor yang kedua ini. Jadi analisa SWOT ini yang kedua ini juga penting gitu ya. Jadi bagaimana owner itu juga kebayang tuh dia ada peluang tanah longsor gitu ya. Kita harus meyakinkan dia bahwa ada potensi kelemahan pada set yang dia punya gitu ya. Walaupun secara konstruksi bisa, tapi kan ada biaya yang lebih tinggi gitu ya kalau ketika tetap ingin membangun dengan desain tertentu gitu ya. Oke, yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu ada opportunity ya, peluang gitu ya. Peluang ini biasanya berorientasi pada bisnis ya atau nilai ekonomis ya. Jadi kalau bangunan itu tapak kita nanti dibangun, misalnya itu ruko atau perkantoran, itu peluangnya seperti apa gitu ya. Yang agak bisa kita sampaikan mungkin ini ya dari bentuk gitu ya, dari olahan massa kita atau olahan dari desain kita, bagaimana itu bisa menarik atau bisa membuat peluang dari ruko itu terjual atau peluang dari ruko itu disewa gitu ya. Itu biasanya kalau dari tapak itu kemampuan arsitek dan pengalaman arsitek ya. Pengalaman dari arsitek bagaimana dia mengolah tapak itu menjadi memiliki nilai bisnis yang tinggi gitu ya. Itu yang SWOT yang ketiga ya. Itu harus dianalisa juga nanti kalau pas di topografi seperti apa, sirkulasi seperti apa. Dari tiap-tiap variabel nanti dianalisisnya satu-satu ya menggunakan SWOT gitu ya. Oke, yang terakhir ini trait ya, kelemahannya. Jadi untuk yang keempat ini juga harus kalian coba ya untuk menganalisisnya ya. Nanti biasanya yang keempat ini dikecilkan ya kalau arsitek. Tapi kalau kita mau jujur dia harusnya sebenarnya lebih tinggi gitu ya. Ancamannya itu apa gitu. Misalnya kalau kita bangun di perumahan misalnya ya, misalnya perumahan, kita bangun perumahan dengan skala lebih dari 50 unit segala macam itu ya. Di sana tuh pasti banyak tuh dampak dari lingkungannya ya setelah misalnya itu lahan itu awalnya hutan terus kita buka menjadi perumahan itu studinya juga banyak, regulasinya juga banyak, AMDAL segala macamnya. Terus itu sebenarnya ancamannya tinggi sekali gitu ya. Jadi itu harus bisa kita petakan lahan kita ini nanti menyebabkan banjir gitu ya. Memang nggak banjir di perumahan kita, tapi di hulu, di hilirnya atau di pemukiman yang lebih rendah itu pasti bisa berpotensi banjir gitu ya. Bisa berpotensi satwa-satwa yang ada di tempat yang kita alihkan fungsi lahan itu pindah ya, pindah dari situ ke arah pemukiman yang lain segala macam gitu ya. Karena lokasi kita bising gitu ya, karena ada aktivitas alat berat segala macam. Jadi itu ya, jadi nanti di akhir mata kuliah ini sebenarnya saya ingin kalian secara teori menerapkan ini ya, menerapkan analisis SWOT ini di dalam presentasi desain ya presentasi
paparan tentang analisa tapak. Jadi nanti kalian menganalisis setiap membuat analisa tapak itu harus ada strength-nya apa, dijabarkan weakness-nya apa. Walaupun itu topiknya misalnya vegetasi gitu ya. Nah, kekuatannya apa disebutin. Eh, Terus tanamannya itu udah eksis segala macam, potensi banyak burung segala macam di sana itu disampaikan. Terus kelemahannya apa gitu ya. Pohonnya terlalu besar segala macam itu disampaikan dalam tiap-tiap variabel yang akan dianalisis di analisa tapak. Ini sebenarnya udah banyak yang pakai SWOT, tapi di universitas saya baru dapat itu di BINUS dan mana ya satunya lupa itu. Mereka menganalisis pakai teori SWOT. Yang lainnya itu secara umum aja, jadi dia menganalisisnya ya random gitu ya, nggak terstruktur berdasarkan teori. Oke, ini garis besarnya. Kemudian ini ada tujuannya ya. Jadi SWOT itu punya tujuan, metode analisis SWOT ini memiliki tujuan untuk memudahkan pemetaan faktor-faktor yang penting. Jadi nanti setelah kalian dapat kriteria dari uh, peluang, ancaman dan apa tadi ya, kekuatan, kelemahan, itu kalian langsung tarik garis besar gitu ya. Kalau di dunia secara praktik nanti ini disampaikan ya tujuannya akhirnya ditarik menjadi mana yang faktor yang penting itu diambil dan tidak penting itu diabaikan. Tapi kalau pas di mata kuliah ini tidak cuma 4 itu aja kalian definisikan nanti apa saja nanti ditulis gitu ya setelah survei lapangan biasanya. Kemudian yang kedua adalah memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Jadi setelah melakukan survei lapangan tuh biasanya kita lebih paham setnya gitu ya, lebih banyak masalah yang bisa kita analisis gitu. Apa aja sih di lapangan ini, setnya ini seperti apa. Bisa jadi secara lokasi strategis ternyata itu lokasinya ada gardu PLN di situ. Nah, setelah kita survei lokasi, wah ada gardu PLN ini dengan kabel yang semrawut ini. Itu masalah itu ya. Karena kalau ketika mau geser itu aja udah biayanya muncul dari kita tuh, dari pemilik lahan itu. Oke, yang ketiga mengetahui posisi lahan di tengah pusara persaingan gitu ya. Jika mau bangun mall gitu ya, terus kayak di Balikpapan itu mallnya berjejer di Pasar Baru gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya secara posisi memang strategis, tapi ternyata lokasinya berada di tengah persaingan gitu ya. Di situ ada mall Balikpapan Plaza, di situ ada Balkoni gitu ya. Nah, terus di sebelah kanannya ada Ruko Bandar itu memang sebenarnya bagus gitu ya. Tapi kalau apple to apple seperti mall dengan mall, akhirnya salah satunya jadi tidak berkembang ya. Nah, itu sebenarnya dulu waktu pengajuan untuk eh, mall itu harusnya dari kacamata kita arsitek mungkin bisa ngasih ini ya pandangan gitu ya. Kalau mall dengan mall itu dalam satu titik itu pasti dampak dari mall itu besar gitu ya, dampak dari ini itu bisa sampaikan juga jadi analisa kekuatannya. Oh mungkin nanti daerah situ jadi ramai banyak tempat aktivitas, tapi dari sisi kelemahan dan ancamannya apa ya, ancamannya jelas mallnya Balkoni akhirnya tidak bisa bersaing kan, jadi bangunan mati gitu ya, jadi mati segan apa segala macam gitu ya. Nah, itu harusnya udah bisa dianalisis di awal gitu ya. Jadi ketika owner sudah dibangun, ownernya itu komplain, wah udah kita sampaikan nih Pak analisis kita gitu ya, dari analisis tapak. Jadi arsitek itu nggak bisa disalahkan gitu ya, karena kita udah membuat analisis yang baik gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Terus ini yang keempat, memberikan kesempatan untuk lokasi lahan untuk menaikkan harga lebih pesat. Oh, ini maksudnya ini. Jadi ketika kalau di analisa tapak, bisa kita kan menentukan lokasi pintu masuk tuh. Lokasi pintu masuk itu kan pasti mencari di mana pusat keramaian gitu ya. Jarang tuh kita meletakkan
titik pintu masuk itu di tempat yang sunyi, sepi, yang tidak banyak yang mengakses, pasti kita ini ya mencari lokasi yang mana tempat strategis segala macam. Tujuannya sebenarnya yaitu untuk mencari kesempatan atau celah di mana biar lahan itu menjadi nilainya lebih tinggi gitu ya. Yang terakhir yang kelima itu tujuannya untuk memudahkan pengambilan keputusan. Jadi ya itu tujuan akhir dari analisa SWOT itu memudahkan pengambilan keputusan. Outputnya itu apakah desain tapak ini secara analisis SWOT itu dianggap layak, apa menguntungkan, gitu, ataukah lebih banyak ancamannya, ataukah ini jika dibangun akan memakan biaya yang lebih besar, gitu ya, yang tidak, yang secara bisnis itu akan kembali atau returnnya itu akan lama gitu ya. Jadi itu tidak menguntungkan. Kita harusnya udah kebaca dari analisa tapak kita gitu ya. Oke, ini penjabarannya ya satu-satu. Nanti dari kekurangan, kelemahan dan segala macamnya nanti kalian bisa baca. Filenya ada di ya di di e-learning. Mungkin saya jelasin sedikit-sedikit aja yang ini. Ini kita ada 4 slide lagi. Jadi strength itu biasanya bermula dari ini ya, dari pertanyaannya. Ini saya ambil dari literaturnya Gramedia ya. Jadi dia menggunakan SWOT untuk pengembangan bisnisnya. Tapi ini beberapa saya coba rubah menjadi lahan ya. Jadi kalian lebih adaptif dari materinya bisnis ke lahan gitu ya. Oke. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Untuk memulai analisis SWOT itu biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi apa saja keunggulan dari lokasi lahan kita? Gitu ya. Itu kita udah punya tuh pertanyaan-pertanyaannya tuh. Nanti tinggal dijawab tuh di lapangan apa saja keunggulan dari lokasi lahan kita. Lokasi lahan kita itu secara topografi landai, secara vegetasi baik misalnya gitu ya. Terus apa hal unik dari lokasi lahan gitu yang dapat membuat berbeda gitu. Mungkin dari lahan yang kita datangin kita bisa jawab hal uniknya itu adalah banyak banyak hewan, misalnya hewan burung yang jadi daya tarik misalnya, atau banyak aktivitas masyarakat yang mendukung kawasan itu menjadi keramaian, misalnya di situ sering ada orang jogging segala macam gitu ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi itu dalam pertanyaan-pertanyaan gini. Ini pertanyaannya sebenarnya banyak, kalian bisa sekreatif mungkin ya. Jadi arsitek cari selain kreatif mendesain juga harus kreatif literatur ya. Jadi kalian harus cari-cari pemikiran-pemikiran tentang variabel apa aja yang bisa diolah gitu ya. Nggak selalu yang umum-umum. Biasanya kalau analisa tapak tuh kadang yang dibahas umum-umum, nggak tajam gitu, kadang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi nanti kalian mulai belajar untuk bagaimana sih menganalisa tapak yang terstruktur gitu ya. Ini ada juga yang melihat potensi ya. Jadi apa keunggulan pengembangan dibanding kompetitor? Itu juga harus ya kita pikirkan. Jadi ini di skate pas ke lapangan. Oh, pertanyaannya udah kita siapin, nanti tinggal dijawab di lapangan gitu ya. Nanti datanya diolah di kampus misalnya gitu ya. Terus apa yang membuat lokasi lahan ini layak untuk dikembangkan? Nah, apa ya misalnya gitu ke lapangan nanti lihat lihat view-nya bagus gitu ya. Kalau dari topografi lahannya berkontur jadi view-nya itu maksimal. Di sebelah kanannya ada mall gitu ya. Terus di daerah situ banyak ini rumah makan, itu seharusnya bisa diterjemahkan semua gitu ya untuk kekuatan. Oke, ini kemudian weakness-nya juga sama ya. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum melakukan survei ke lapangan. Weakness-nya misalnya apa yang membuat lokasi lahan ini yang laku gitu ya. Kita ternyata
banyak tuh kelemahan dari lahan-lahan itu. Jadi harus bisa dijawab dulu, dibuat dulu soalnya sebelum dijawab di lapangan. Oke, ini ada opportunity ya, sama pertanyaannya juga sama. Eh, bisa disiapkan juga nanti box sebelum ke lapangan. Ini juga sama ancamannya, pertanyaan-pertanyaannya bisa dicoba gitu ya. Tren apa yang telah di bisnis kita lewatkan? Ini pertanyaan masih pertanyaannya Gramedia ini, belum saya rubah. Nah, yang unik juga bisa kita coba gitu ya, peristiwa politik atau bencana apa saja yang mempengaruhi pengembangan lokasi gitu ya. Pernah ada riwayat apa gitu ya, di situ sering banjir kah? Sering longsor kah? Mungkin lahan kita nggak banjir gitu ya, apa lahan kita nggak longsor, tapi lahan di sebelah kita itu berpotensi banjir, itu gimana? Nah, itu harus bisa di ini ya, di analisis ya, ke kelemahan itu seperti apa. Jangan sampai kita cuman lahan kita aja, tapi lahan kita tuh berpotensi longsor, tapi kita nggak bisa identifikasi. Oke, itu untuk SWOT ya. Ini bisa baca-baca juga literaturnya. Nanti di browsing aja literaturnya. Untuk sementara ada pertanyaan untuk SWOT-nya. Kebayang gimana cara makainya? Nanti habis ini kita coba ini ya, penerapannya ya. Untuk variabel analisa tapak yang topografi. Nanti setiap pekan nanti saya coba yang ini ya, tiap variabelnya berbeda ya. Nanti kebisingan, terus hidrologi itu nanti setiap pertemuan beda-beda. Setelah 2 pertemuan lagi nanti ada tugas sama seperti ini. Nanti bikin seperti ini. Ya, ada yang mau ditanyain? Monggo. Saya simpulkan ini aja ya, biar kalian bisa nangkap poin pentingnya aja. Jadi gini aja ya, jadi pokoknya analisa SWOT ini ada empat indikator, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu ya. Kalian harus bisa juga membedakan antara kekuatan dan peluang ya. Itu aja sih. Biasanya itu kadang mahasiswa itu nggak atau orang yang membuat kajian proyek dia nggak bisa membedakan antara kekuatan dan peluang. Nah itu katanya tuh nggak bisa membedakan opportunity itu apa dan kekuatan itu apa gitu ya. Jadi kadang dia masukkan dicampur aduk tuh antara kekuatan dan peluang. Biasanya yang menjadi parameter kunci itu adalah kalau kekuatan, ini bisa dicatat mungkin, kekuatan itu sesuatu yang udah dimiliki. Misalnya kalau perusahaan itu kekuatannya apa? Dia udah punya karyawan yang hebat 10 orang gitu, punya alat yang baik 10 gitu kan. Terus opportunity-nya itu apa? Sesuatu yang belum dia punya gitu ya. Jadi, tapi dia mau punya karyawan 100 gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu peluang gitu ya. Kalau yang kekuatan adalah 10 orang yang dia miliki gitu ya, compare to seperti itu. Jadi membedakannya nanti kalau melakukan analisis itu kekuatan itu sesuatu yang sudah dimiliki dari tapak itu. Kalau peluangnya itu yang belum dimiliki gitu ya. Jangan sampai kecampur tuh. Kecampur-campur nanti bikin analisisnya. Kalau kelemahan sama ancaman juga gitu sama, cuman kalian bisa sih kurasa untuk ini jarang ada ambigu antara dua ini, bisa cuman ini aja yang kekuatan dan peluang. Karena yang nanti akan diambil adalah yang ini ya, kekuatan dan peluang ini, yang indikatornya lebih besar. Oke itu ya untuk analisa SWOT ya. Kayaknya ini gampang kok, nanti kalian bisa pelajari sambil ini. Nanti kalau bingung juga bisa seperti semester lalu tanya WA ya.